Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jempol, duet, dua ustad keren. Idealnya ibu itu memang menjadi madrasah atau sekolah pertama bagi anaknya. Namun kenyataannya, dan itu sangat banyak, apalagi di Kabupaten Semarang, ibu-ibu itu karena ekonominya yang sangat terbatas, maka seorang ibu kadang habis subuh sudah meninggalkan rumah demi mencari sesuap nasi. Demikian juga bapaknya. Kadang anak itu hanya dititipkan tetangganya, diberi dengan bayarannya semampunya gitu. Atau kadang neneknya itu dipaksa untuk jaga anaknya. Nah, bagaimana solusi Pak Ustadz melihat yang demikian supaya peran ibu itu terus tetap diberikan? Namun juga sebenarnya ibu sendiri kalau pendidikannya juga minimalis, mau berperan pun kadang nggak bisa. Kadang kan si anak itu kadang ibu kalah wibawa dengan anak yang modelnya macam-macam. Ini pertanyaan saya, bagaimana solusi atas permasalahan yang sangat banyak dihadapi oleh orang tua yang sekarang? Karena saya pernah jadi guru sehingga tahu kondisi anak-anak sekarang, orang tua yang kondisinya sangat memprihatinkan, harus berjuang mencari ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat, tulisan. Ya. Alhamdulillah. Ini saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan sama Pak Resul, bahwa seorang ibu adalah madrasah ulanya, sebagai pendidik, sebagai contoh dari anak-anak kita, anak-anaknya. Karena secara langsung melihat secara live itu 24 jam perilaku kita itu disaring, diserap oleh anak. Bagaimana seorang ibu itu harus lebih iman dan ketakwaannya tuh benar-benar bisa menjaga. Bagaimana amal kita itu dicontoh anak. Nah terus kalau itu seorang ibu sudah berhasil seperti itu, memang akan menjadikan anak itu terdidik dengan baik. Yang saya jadi pertanyaan itu, kalau di lingkungan di sekarang itu merebaknya tuh ini keluarga yang broken home. Yang broken home itu otomatis seperti itu tadi, seperti ibu itu yang disampaikan, itu untuk seorang ibu mencari nafkah itu sudah sulit. Dan itu kita harus tetap mendidik anak sebagai contoh. Mendidik anak itu tetap menjadikan contoh, sedangkan beban ekonomi itu di pihak yang ibu. Karena bapaknya itu biasanya seringnya itu yang saya tangkap itu hilang tanggung jawabnya untuk membantu nafkahi itu. Itu yang saya karena saya pernah itu interaksi dengan orang yang anaknya itu dari korban broken home itu. Jadi sulit sekali untuk melakukan itu karena sudah langsung capek tidur, mungkin seperti itu. Dan ini sama untuk membahasakan kedudukan orang tua. Misalkan karena anak itu sering dititipkan kepada mbahnya, karena ini sudah cerai dengan suami, akhirnya mbah kakungnya dibahasakan ini bapak gitu loh. Ini itu juga rancu ini Pak. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling mengisi ya. Ini misalnya di sini ada psikolog atau psikiater anak, lebih baik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk Bu Ida ya, jadi permasalahan pendidikan anak ini memang tidak hanya pada ekonomi yang terbatas. Untuk
orang tua yang ekonominya luar biasa sama juga. Karena apa? Perhatiannya terhadapnya kurang. Dia sudah sibuk ngurusi arisan, sehingga itu ya Pak, ngurusi bisnis, ngurusi macam-macam lah, senang, lenden, ya macam-macam lah. Terus macam-macam lah. Orang tuanya yang bapaknya juga sibuk cari keuntungan, mancing, macam-macam lah. Sehingga pendidikan anakku juga terancam, walaupun di bidang ekonomi yang kuat beda. Sama saja. Jadi kembali lagi bahwa Pak Arisun tadi sudah menyampaikan didikan anak itu dimulai daripada kandungan. Ya. Jadi pada saat mengandung itu kita doakan, insya Allah kita doakan, saat lahir kita doakan, kemudian dalam perjalanan insya Allah jadi anak ini berkualitas baik. Banyak anak pemulung, anak sekolah ditinggal rakaran, tapi jadinya anak ini pintar, soleh, dan teruji bahwa anak-anak yang dididik orang tuanya bisa ngumbai, nyetrika, resik-resik, ini tuh di masa depannya, di masa tuanya dia itu akan lebih sukses. Tidak. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya orang tuanya pagi-pagi sudah pergi meninggalkan anaknya. Ini kalau diatur ya, insya Allah anak ini tetap bisa jadi baik ya. Ini memang beberapa survei ini malah kalau orang tuanya seperti itu anaknya itu juga kelihatannya ya manut, ya ngerti kerjaan, dan insya Allah juga nanti jadi anak yang baik. Ya seperti itu. Nah, kalau misalnya solusi untuk Bu Slamet tadi, iya Pak jawabannya. Wah enggak lupa. Jadi saya jawab dengan baik Pak. Baik, jadi kan keluarga itu kenapa di dalam kompilasi hukum Islam itu kan juga disebutkan ada batasan usia. Kalau usia seorang wanita itu belum mencapai, itu harus ada putusan pengadilan agama bahwa anak ini berkecualian, itu ada melalui sidang. Ini faktor kesiapan usia. Jadi memang dalam atau menjadi seorang ibu itu tidak hanya kesiapan usia, tetapi juga bagaimana kesiapan ekonomi. Dia sedapat mungkin calonnya juga sudah berpenghasilan, walaupun apapun pekerjaannya, yang penting ada penghasilan yang halal. Kemudian juga kesiapan sosial, psikologis, agama, pendidikan, segala macam itu harus ada. Sehingga memang repot ketika kita dihadapkan pada kondisi real. Banyak kan kita ini mendengar, mendapati ya yang urung wayai LKM itu Pak, lamaran Kelly itu kecelakaan begitu itu kan sebenarnya memang tidak dendaki, tapi kalau itu sudah terjadi ya bagaimana lagi. Sehingga sebetulnya kecuali dia sendiri atau sebagai seorang ibu atau orang tua ayah, tapi itu ada lembaga-lembaga yang sekarang ada tempat penitipan anak misalnya gitu kan. Ada juga karena ini ibu atau ayah yang bekerja ini juga jihad ekonomi, artinya dia juga tujuan mulia juga, sehingga ini sama pentingnya. Nah kemudian yang penting juga ini kan juga jadi sama ya, Buddha sama Slamet ini berkaitan. Sehingga kalau misalnya ada yang kejadian broken home segala macam ini memang kejadian yang tidak dikehendaki, karena itu juga memang yang dibenci oleh Allah, halal tapi dibenci oleh Allah, yaitu pernikahan perceraian itu. Sehingga itu sangat-sangat perlu dihindari, sehingga karena itu lebih banyak mudaratnya. Kemudian yang terakhir, kecuali tadi kesiapan ini juga saya kira kalau kita berada di lingkungan yang ya insya Allah seperti inilah, ini kan lingkungan yang sangat kondusif ya, karena memang itu insya Allah juga bisa ada kepedulian bagaimana memberikan solusi. Karena sekarang lembaga-lembaga pendidikan yang bisa belum lama ini juga saya didatangi oleh orang yang minta solusi terhadap, karena ibunya itu single parent, bapaknya sudah meninggal, anaknya sudah mau lulus TK, mau sekolahan mana, orang beji. Akhirnya saya bilang sama Bu Marno siap menampung Pak Marno, saya harus balik. Sehingga karena sudah mulai oleh kakaknya diajak jalan-jalan terus, bahkan nyuri-nyuri motor orang tuanya diajak pergi, padahal masih
anaknya juga masih SD, yang besar, yang ini masih TK aja baru mau lulus. Akhirnya juga solusinya, ya ini insya Allah lembaga seperti LPSA itu juga lembaga yang kredibel, yang baik untuk bisa mengantarkan anak. Dan ternyata alumni dari Sahasumir itu sudah banyak yang juga sarjana, bahkan yang 2 orang yang kemarin kami tahu di IPHI itu diambil oleh ketua pusat IPHI untuk dijadikan anak asuh, anak angkatnya untuk mengelola perusahaannya seperti itu. Jadi kan nasib anak itu memang tadi kalau sudah keluar dari lingkungannya yang mungkin kurang kondusif, masuk dalam lingkungan bagus, ini insya Allah akan bagus, karena diantaranya adalah lingkungan itu adalah yang mendidik anak itu untuk menjadi bisa terbang seperti Garuda atau tetap lari sebagai nggak bisa terbang seperti ayam. Demikian Pak, karena sudah panjang, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musola Al-Rahim buka bersama dan sholat pagi berjamaah. Usai kita tinggalkan kajian wet antara Bapak Hekta dan Bapak Rizul. Kita pesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, mari majelis ini kita tutup dengan doa di para majelis. Subhanallah.